Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Salsabila Mulyadi, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Siti Nurbaya. Sebelumnya saya akan menceritakan dengan singkat dari novel Siti Nurbaya tersebut. Suatu hari di Padang ada seorang penghulu yang bernama Sultan Mahmud Shah dan istrinya yang bernama Siti Maryam. Mereka mempunyai anak laki-laki yang bernama Samsul Bahri, dan di sebelah rumah mereka hiduplah pedagang kaya raya yang bernama Baginda Sulaiman, dan seorang anak perempuan yang bernama Siti Nurbaya, yang ibunya telah meninggal dunia. Hubungan keluarga ini terjalin sangatlah baik, dan sudah bersahabat lama sejak Siti Nurbaya dan Samsul Bahri masih sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta pun tumbuh di antara keduanya. Namun mereka belum berani mengungkapkan rasa tersebut. Suatu hari, pergilah Samsul Bahri dan Siti Nurbaya dan kedua orang temannya yaitu Zainul Arifin dan Bahtiar untuk bertamasya ke Gunung Padang. Di sanalah Samsul Bahri menyatakan cinta kepada Siti Nurbaya, dan mereka pun akhirnya menjalin hubungan cinta dan membuat perjanjian untuk sehidup semati. Namun, hingga hari yang telah ditentukan, berangkatlah Samsul Bahri ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya dan harus meninggalkan Siti Nurbaya, kekasihnya. Singkat cerita, Samsul dan Datuk Maringgi bertengkar memperebutkan satu wanita, yaitu Siti Nurbaya. Sehingga Samsul Bahri tanpa berpikir panjang, ia pun menembak Datuk Maringgi yang mengakibatkan Datuk meninggal dunia. Dari sanalah ia meminta maaf kepada ayahandanya dan ia meminta dimakamkan di Gunung Padang, sebelah kekasihnya dan ibunya. Sepasang kekasih ini pun akhirnya bertemu terakhir dan bersama untuk selama-lamanya. Nah, setelah saya menceritakan cerita singkat dari novel Siti Nurbaya, kali ini saya akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik terdapat yang pertama yaitu ada tokoh utama yaitu Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgi, yaitu ada Baginda Sulaiman, Sultan Mahmud Shah, Pak Ali, Siti Maryam, Zainul Arifin, Bahtiar, Alimah, Pendekar 4, Pendekar 5, Dokter, Putri Rubiah, dan selanjutnya latar waktu yaitu pagi, siang, dan petang. Latar tempat bawah pepohonan ketapang di kediaman Baginda Sulaiman, kediaman Datuk Maringgi, dan latar suasana yaitu sunyi, senyap, ramai, dan tertekan. Alurnya yaitu maju. Dalam cerita novel Siti Nurbaya, pengarang menyusun cerita benar-benar dimulai dari eksposisi, komplikasi, klimaks, dan berakhir dengan pemecahan masalah, sehingga alur yang ditampilkan pun lengkap. Selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena ditunjukkan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga, yaitu dia. Selanjutnya yaitu Temanya bertajuk kisah cinta yang sangat menyedihkan di antara Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri. Selanjutnya gaya bahasa yang menggunakan bahasa Melayu. Dan amanat yang bisa didapat yaitu pengorbanan terhadap hal yang lebih penting dan jangan berurusan dengan lintah darat karena sangat merugikan. Amanat selanjutnya yaitu tidak boleh malu dan harus jadi orang yang bijaksana. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Sejarah atau biografi pengarang. Marah Rusli, pengarang novel fenomenal Siti Nurbaya ini dianggap menjadi pengarang romans pertama dalam sejarah sastra Indonesia, sehingga disebut sebagai bapak romans modern Indonesia. Yang kedua yaitu situasi dan kondisi dalam novel Siti Nurbaya. Nah, Marah Rusli ini menghadirkan novel berbahasa Melayu sehingga membuat cerita tersebut beda dari novel-novel yang lain, serta kondisi yang disebutkan dalam novel sangatlah terasa sehingga membuat pembaca terbawa suasana ketika membaca novel tersebut.
Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai dalam novel Siti Nurbaya. Yang pertama, nilai moral. Siti Nurbaya ini merupakan gadis yang sangat mencintai keluarganya. Oleh karena itu, dia rela mengorbankan dirinya untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Dan selanjutnya, yang terakhir ada nilai budaya, yaitu dalam novel Siti Nurbaya mulai meletakkan landasan pemikiran yang mengarah kepada emansipasi wanita dan menolak ada adat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.